Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Bismillah Rahman dengan RP 50272411036. Jadi di sini saya akan mendemokan hasil dari penugasan modul 7 SBD saya. Yang pertama di sini kita disuruh untuk membuat database baru yang formatnya itu NRP Code Assistant Anomaly Universe. Jadi NRP-nya itu nanti ini create, kita buat database dulu, create database, oke, create database, namanya itu 036 036 dim 036 dim Anomaly Universe. Oke, Ctrl Enter. Nah, di sini udah terbuat, udah kebuat database. Nah, saya itu di sini dia juga minta untuk sebelum masuk ke soalnya, kita di sini juga diminta untuk membuat tabel dan juga mengisi tabel tersebut. Nah, di sini ada poin di mana kita boleh copy paste, maka di situ saya akan langsung copy paste aja dari pembuatan itu tabel dan isinya. Enter. Oke, di sini semua isinya udah tertulis. Lanjut, kita masuk ke soal soal nomor satu. Nah, soal nomor satu tuh kita disuruh buat sebuah store prosedur yang gunanya itu nanti untuk melakukan registrasi terhadap anomali baru. Nah, kalau misalnya anomalinya itu udah ada di dalam database, maka akan menghasilkan output yang gagal ini. Kalau misalnya si uh, anomalinya itu belum ada di database, maka akan memberikan output sukses. Nah, di sini saya akan buat dulu. Nah, itu pakai delimiter dolar 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 delimiter tutup ya, save, enter enter. Eh, itu create database yang namanya itu SP registrasi baru. SP registrasi baru di mana parameter innya itu ada 4. Ini satu, kedua yang ini ini enter ini, lalu yang terakhir ini juga. Nah, di sini saya buat tipenya varchar sekitaran eh, 100. Pasti yang bawah saya buat varchar varchar kisaran 50. Habis itu yang ini saya buat integer. Dan yang bawahnya saya buat varchar kisaran 255. 255. Habis itu sama jangan lupa outnya. Di outnya itu pakai P100 registrasi. Terus P100 registrasi yang tipe datanya varchar kisaran 255. Sip. Kenapa? Ini tuh registrasi baru. Kok create database? Create prosedur. Oke, sip. Baru di sini buat fungsinya jadi begin. Lalu di sini saya akan buat apa? Bikin. Nah, di sini saya akan buat tipe data variabel baru yang namanya itu yang declare. Saya akan mendeklarasikan variabel baru yang namanya itu vexist. Yang vexist itu akan menyimpan eh apa ya, nilai apakah si entitas itu ada atau enggak. Nah, habis itu ini select count all count all count all, lalu dia tuh dimasukin into ke si vexist from entitas anomali. Jadi ya entitas anomali where, di mana nama entitasnya itu sama dengan p nama entitas. Lalu kondisinya if p existnya itu lebih besar dari 0 alias ada 0, maka set si p status registrasinya itu jadi gagal karena datanya udah ada. Dari registrasinya itu
Hmm, pakai concat jangan lupa. Concat. Ini titik koma jangan lupa. Nih, masukin si yang gagal ini. Gagal, oh ya, coba ini. Habis itu, ini juga jangan lupa. Ini nama entitas. Ini tuh em, dari P, kan? P, nama entitas. Ya dah. Setelah itu, selain itu, else berarti kan selain itu, dia bakal didaftarin. Ya. Jadi selain itu tuh, insert, kita masukin datanya. Insert into si entitas anomali. Insert itu entitas anomali. Itu ada ini. Nama entitas sampai sumber originnya. Oke. Ini si nama entitas, habis itu tipe entitas, hmm, entitas, tingkat absurditas, tingkat absurditas, itu tanggal terdeteksi, ter- terdeteksi, sama sumber originnya. Sumber origin. Oke, insert itu yang values-nya itu diambil dari yang atas tadi, dari si in-nya tadi. Oh ya, masukin si tanggal terdeteksinya itu current date, eh, current date, current date, ya koma, ya, current date, koma. Setelah itu, setelah kita set value-nya, baru kita melakukan set ke si itu, ke si statusnya. Set ke status registrasinya itu jadi si, jadi lupa concat, Ctrl Z, oke, con, con, concat, kurung, titik koma, sukses. Concat ini nama, ini P, nama, entitas, koma enter, jangan lupa tambahin di sini. Oke, sip. Nah, nih, oke, sip. Setelah itu pestatus baru kita akhirin dengan gunain akhirin else-nya dengan and if, baru kita akhirin si begin-nya pakai and dollar dollar. Dollar. Oke, ini ada yang salah. Wait, sudah tunggu. Near set p status registrasi. Near set p status registrasi. Tuh. If V exists lebih besar dari nol, tuh. Oh iya lupa. Dan, enter. Oke, udah aku buat. Nah, saya akan coba untuk yang nomor satu ini. Dimana saya pertama akan ngeset dulu variabelnya, sebuah variabel yang isinya itu array kosong, string kosong, status. Lalu biar kita panggil si SP registrasinya, registrasi baru ini. Hmm, Jangan lupa value titik koma. Oh ini coba titik koma lupa. Oke. Nah misalnya di atas animal ini saya akan coba pakai yang isinya udah ada. Misalnya Tripit Dancer nih, Tripit Dancer makhluk hidup 398 video TikTok India. Nah, saya akan coba pakai yang itu di sini. Ini harusnya hasil hasil dari hasil dari kode yang dijalankan harusnya
berupa gagal. Entitasnya gagal karena datanya udah ada. Oke, di sini apa? Tripi, Tropa, Dancer. Oke. Habis itu ada makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup baru itu, oh ya 8. Oke, 8. Sama yang terakhir itu TikTok India. Apa video TikTok India? Video TikTok India. Oke. Tripitropa, Dancer, makhluk hidup, 8 video TikTok. Oke, sip. Tripitropa, Dancer. Oke. Habis itu baru kita itunya seleksi statusnya untuk melihat isi dari statusnya. Status. Oke, kita kontrol enter. Oke, ini ada yang salah. Expected 5, got 4. Incorrect argument. Oke. Oh, ini ada itunya yang kurang ya. Tunggu. Expected 5. Tunggu. Tripitropa, Dancer, makhluk hidup. Oh ya, lupa. Sama ini dia tuh masukin ke dalam si status. Status. Oke, kontrol enter. Ya. Nah, di sini nah udah kelihatan ya kalau misalnya di sini gagal. Karena si Tripitropa emang belum Tripitropa Dancer tadi udah kedaftar di entitas anomali. Nah, lanjut kalau misalnya ini saya bikin beda nama ini, bukan Tripitropa lagi tapi tapi misalnya ya udah Mipi Mipa. Misalnya Mipi Mipa. Nah, ini kalau misalnya saya jalanin, nah, sukses. Kenapa? Karena si MIPA ini belum ada di dalam si entitas anomali. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk yang soal nomor 2, di sini kita suruh, ini soal nomor 2 itu disuruh untuk mencari, oh nih, mengukur viralitas konten dengan menggunakan rumus yang itu. Oke. Dimana di sini itu, deh, menggunakan function. Ini pakai delimiter dulu. Delimiter. Dolar-dolar. Dolar-dolar. Delimiter. Create function yang namanya itu fn hitung skor. Oke. Yang parameternya itu saya buat di sini PID konten, ID konten, IP-nya integer. Baru dia itu bakal memberikan desimal 15,2 kira-kira. Ah, Oke. Jangan lupa itu deterministicnya. Terus ini begin. Save. Ini kan ada beberapa ya. Yang harus apa namanya dideklarasikan yaitu ada views, like, shares, trippingnya sama skornya. Jadi di sini saya akan buat dulu declare yang mendeclare views big in, tipe datanya big in, di mana defaultnya itu awalannya itu 0. Oke. Ini saya akan saja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, views. Habis itu ada likes, shares, likes, likes, shares. Habis itu ada tripping sama score. Tripping sama score. Score. Oke, udah setelah kita declare, baru set value-nya lagi. Ini select, kasih views, likes, likes. Habis itu ada tadi shares, sama, oh ya, jadi itu ada di potensi ya. Jadi itu, ya potensi tripping, trip- tripping, masukin ke dalam si itu si variabel yang kita declare tadi views v likes v shares v tripping ya udah harusnya oke from dari si konten anomali di mana
ID kontennya itu dan sama dengan PID konten. PID konten, oke, titik koma, baru sini if v views is null. Ya kalau misalnya isinya itu apa ya, nggak ada, maka kembalikan return nol. Oke, and if udah sini kayak kita set value dari v-score-nya dulu, v-score menggunakan rumusnya itu sini di koma, berarti ini pakai v views, ini v likes, ini v shares. Apa? Oke, kita udah set v-score-nya. Setelah kita set v-score-nya, baru kita pakai si if else. If si v trippingnya itu sama dengan krokodilo. Kalau misalnya sama krokodilo, maka then set si v-score-nya itu sama dengan v-score plus 100. Ya, habis ini tinggal else if. Ini juga else if ini v trippingnya itu tinggi, tinggi sama sedang kalau salah. Ya nih, tinggi sedang. Apa tinggi versus sedang. Kalau tinggi plus 50, kalau sedang plus 20. Ah, oke. Kalau tinggi tadi plus 50, kalau 150 lagi. 50, kalau sedang ini 20. Oke. Setelah itu baru diakhirin gunain and if. Yap. And if. Oke. Baru ini akhirin begin ya pakai and dollar. Kalau enter. Oke, udah kebuat. Dan sekarang saya akan coba si ini. Saya akan coba, ya, saya akan coba. Kayak gitu, select tadi ID konten ya, ID konten sama judul kontennya, konten. Ya, tadi ada juga judul konten dalam si kontennya tadi, judul konten, konten. Nah, baru pakai si fungsinya ini fn, fn. Jadi ambilnya itu parameternya dari si ID konten, konten. Baru, oh ya, ini tuh sebagai misalnya viralitas, viralitas tab from konten anomali. Eh, from ya, from konten anomali. Oke, Control Enter. Ini ada yang salah sepertinya. Oh, select ID konten, judul konten fn score viralitas from konten anomali itu apa nih? Incorrect integer value tinggi for column fit tripping. Oh, integer value tinggi. Oh, oh, salah di ininya ya, di fn-nya. Oke, kita lihat dulu fungsi fn-nya. Hitung skornya, kita lihat dulu. Eh, ya, oke. Kita lihat di sini, declare field likes begin 0, default 0, tripping. Oh, tripping ini seharusnya varchar, baringan saya. Tripping itu varchar. Oke. Varchar kira-kira berapa ya? Ah, 50 deh. Oh, sama ini juga salah. Ini harusnya asalnya tadi kita kan kembalikannya berupa desimal, maka di v-score-nya juga harus desimal. Desimal 15,2. Oh ya, sama itu satu lagi. Ini saya lupa setelah kita melakukan ini and, and if lagi ya, and if. Nah kan ini tuh ngebalikin juga. Jangan lupa ngebalikin si v-score-nya tadi.
Tap, tap. Eh, oke, ini ke bawah. Jangan lupa return si score. Eh, score. Oke, save. Baru kita go. Oke, baru kita balik ke SQL-nya tadi. Langsung ke SQL-nya. Kita harus save, baru kita jalanin. Boleh nggak? Nah, nggak bisa. Oke, di sini udah sesuai. Jadi nanti judul kontennya ini, skor viralitas ini, berbalik ini koordinat, skor viralitas ini, dan seterusnya. Oke, nanti lagi. Lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3 kita disuruh untuk buat store prosedur di mana dia menampilkan anomali yang paling populer. Maka di sini, oke, delimiter, jangan lupa delimiter dulu. Delimiter dolar-dolar, dolar-dolar, delimiter. Ada lagi delimiter, delimiter itu koma. Eh, Sebaru create prosedur, prepare prosedur, create prosedur yang namanya itu sp get statistik ini. Tuh, oke. Paling populer, tap 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 tap. Oke, setelah itu out. Jadi semuanya pakai out, out. Si ini semua. Oke, dan kalau saya salah. Eh, out, out, out. Habis ini nama entitas kita pakai varchar kisaran terus. Habis itu yang viewsnya ini pakai bikin aja, bikin. Habis ini pakai in. Oke, save. Nah, setelah itu baru kita buat fungsinya pakai bikin, declare. Saya akan mendeklarasi ID entitasnya. Nanti datanya itu integer. Karena select ID entitas dan sum dari views. So, views, views as total views count all as jumlah konten. Oke. Into VID entitas. VID entitas. Terus itu sebagai itu adalah VID identitas sama, oh ya, sama itu V total views sama V jumlah konten. Terus itu V jumlah konten terkait. Nah, jumlah konten terkait dari from konten anomali tadi, konten anomali. Lalu dia tuh group by ID entitasnya. Ya udah. Habis itu order by total views secara descending. Descending. Habis itu limitnya 1 karena kita ingin ambil yang paling populer aja. Lalu kondisinya if VID entitasnya itu is null alias nggak ada, maka dan kita set. Jadi di sini tuh ada ini kata-kata kalau misalnya nggak ada, dia tuh kalau namanya tuh diganti tidak ada data konten dan si view sama jumlah kontennya diisi nol. Maka dari sini kita set ini semua, ya set. Ya, pertama set yang ini dulu. Ya, langsung aja ya. Ini titik koma, ini juga. Apa ini titik koma? Bentar, ini set juga. Oke. Ini titik koma contoh. Oke, pertama itu namanya jadi si ini tidak ada tidak ada data konten. Oke. Bahasa yang ini jadi nol, sama yang boleh juga jadi nol. Juga jadi nol, juga jadi nol. Baru di NIF. NIF lagi. Ini kan kalau kosong. Nah, kalau misalnya ada, jangan lupa kalau misalnya ada, else.
Kalau misalnya ada, maka tab select nama entitasnya, lalu masukin ke P nama entitas. Tadi apa? P nama entitas populer. Masukin nama entitasnya ke P entitas populer. From konten anomali, jangan lupa. Di mana? Where ID. Entitasnya itu sama dengan P I entitas. Oke, baru di sini and if, baru pas akhirnya and kalau kalau entar, tidak ada salah di sini. Ah, oh, near and if, near and if, and if, near and if. Oh ini ya, gitu koma. Lalu kontrol enter. Oke, udah jalan. Nah, saya akan coba untuk mengujinya. Ini ya, sip. Di sini kita set dulu. Kita set dulu nama, misalnya nama sebuah tiga variabel entitas dengan string kosong. Baru kita set juga si apa tadi ada total views ya. Set juga total views. Kita set views, kita set dengan 0. Baru kita set juga si jumlah kontennya dengan 0 juga. Nah, setelah kita set semuanya, baru kita panggil si prosedurnya tadi. SP guest tadi populer. Nah, nanti diisi sama si itu. Nama entitas, lalu total views, lalu jumlah konten, terus itu seleksi nama entitas untuk nampilinnya. Oke, udah kelar. Kadang-kadang nih infield list. Kolom nama entitas di infield list. Infield list nggak ada nama entitas kah? Tuh, mari kita cek juga lagi si prosedurnya di sini di get statistik entitas paling populer. Coba lihat sini. Entitas populer total views varchar begin in. Oke, declare v identitas sebagai integer, select id entitas, sum view as total views, count jumlah kuantitas. Habis itu into vid entitas, vid entitas, p total view entitas, p jumlah konten from dan anomali, group by identitas, order by total views to scander limit 1. If v identitasnya is null, dan set p nama entitas lainnya sebenarnya konten. Oke. Else-nya mana? If else. Tunggu. Set ini selain itu, tuh, select nama entitas into p nama entitas populer from content anomaly. Mana id entitasnya itu sama dengan PID entitas. And if dan dollar. Sama kok, tunggu. Tadi salahnya di mana? Ambil lagi tadi. Get auto save query, control plus. Oke, oke. Unknown kolom nama entitas. Unknown kolom nama entitas in field list. Wait, nama entitas in field list. Oh, kalau misalnya kita lihat konten anomalis apa? Konten anomali. Ya kan, konten anomali. Oh iya, saya baru sadar. Si nama entitas itu bukan di konten anomali, tapi di entitas anomali. Maka di sini harusnya diganti jadi ini kan konten awalnya konten anomali. Berarti ini kita set jadi oh nih. Sebenarnya ini from entitas anomali. Enti, entitas anomali. Oke, go. Oke, kita balik ke SQL-nya langsung aja. Kita get auto subscribe, kita ini. Oke, udah.
Nah, di sini udah kelihatan ya, kalau misalnya total views yang paling tinggi itu ada 15 juta dengan nama entitasnya tuh filter wajah menangis parah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di konten anomalinya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di konten anomalinya, maka bisa kita lihat bahwa total views yang paling tinggi itu emang 15 juta di sini. Nah, di mana 15 juta itu ID entitasnya tuh 5. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ID entitas 5 itu adalah si filter wajah menangis parah. Jadi ini udah sesuai dengan hasil tadi. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 ini di mana itu berupa laporan kilat konten brand road bulanan. Oke. Oke, ini akan berisi nanti laporannya. Yang isinya itu akan menampilkan judul konten, skor viralitas sama tanggal unggahnya. Oke. Sini berarti delimiternya jangan lupa. Delimiter dulu, delimiter dolar-dolar, dolar-dolar, delimiter, di koma. Ntar ini baru kita create. eh, Jadi itu, oh ya, prosedur yang namanya itu SP laporan konten brand road. Prosedur ini, lalu itu, oh ya, parameter in. Produknya parameter in. Yang pertama ada P bulan, yang kedua sama ada P tahun. Oke. Wait. Oh iya, jangan lupa itunya tipe datanya integer. Itu integer. Besok. Terus itu kita pakai begin, baru kita declare. Oh enggak, langsung aja salah. Ini K itu nanti saya akan apain sebagai konten anomali. Jadi K untuk mempersingkat jadi judul kontennya. Kita ambil judul kontennya, koma. Nah, si skor viralitasnya itu kan tadi berdasarkan si fungsi ini. Nanti kita pakai ini, fn, yang dia tuh parameternya ID, ID lagi. Dari konten anomali, ID, konten. Oke, dah. Setelah itu yang terakhir ada tanggal unggah. Jadi dari K titik tanggal unggah. Unggah. Kita select semua. Unggah. Unggah. From. Berupa formnya si konten anomali. Ya. Nah, konten anomali sebagai K. K. Oke. Oke, konten anomalinya sebagai K. Di mana? Di mana? Biar kondisinya itu year-nya itu nanti diambil year, ya year-nya itu diambil dari K tanggal unggah, eh, tanggal unggah, dan monthnya itu tanggal unggah nanti dimasukin ke dalam si P ini year ya, berarti P tahun, dan si monthnya itu juga diambil dari K tanggal unggah, K tanggal unggah, di mana bakal dimasukin ke si P bulan. Oke. Nanti di order by-nya itu by skor vira- viralitas secara descending, karena dia dimintanya 5 teratas ya. Nah, karena dia 5 teratas, kita pakainya limitnya cuma 5 doang. Kira dolar-dolar. Control enter. Nah, udah jalan. Nah, saya akan coba untuk manggil ininya. Jadi misalnya nih, kan ini kan untuk melihat 5 konten teratas di bulan tertentu kan. Nah, karena ini datanya sedikit, ini kemungkinan yang bisa diambil, dan yang kemungkinan isinya itu cuman hanya satu. Contohnya kayak gini. Misalnya saya mau ambil yang nih bulan ke-8 tahun 2023. Maka ini kan yang bulan ke-8 2023 kan cuma satu doang ya. Si NPC live streamer. Makanya nanti seharusnya hasilnya itu cuma satu doang. Si NPC tadi. Nah, ini saya coba panggil pakai call si SP-nya itu laporkan ini. Oke, baru nanti parameternya tadi tahun 2023 bulan 8. Bulan ntar. Oke, ini ada salah. Unknown column score viralitas in order clause. Oke, kalau misalnya kita cek ulang ini.
Si mana dia ya? Apa tadi katanya? Tadi apa katanya? No skor viralitas. Oke, sip. Kita lihat si tunggu ini apa nih? Laporan kilat ya. SP-nya tuh. Lihat dulu. Oh nih, laporkan konten. Kita lihat. Big Select ke judul konten, FN hitung skor viralitas konten, kayak ini konten. Oke, tinggal tanggal unggah. Habis itu from content anomalika, where year ke tanggal unggahnya itu dimasukin ke P tahun, mohon tanggal unggahnya itu dimasukin ke P bulan. Di order by skor viralitas sending. Bibitnya ini. Skor viralitasnya katanya nggak ada ya? I miss something. Tanggal unggah from konten anomalika, where year, P bulan, order by skor viralitas descending. Hitung skor viralitas. Oh iya, wait, skor viralitas. Oh, kita pakai skor viralitas. Heeh. Tunggu, kita cek si ini dulu. Oh, ini kan apa salah? Ada salah kah? Server ke ID konten, where ya ke tanggal unggahnya itu sama dengan oh ini habis baterai. Eh, Oke lanjut. Jadi di sini saya akan coba dari siapa tadi? Lupa tadi akhir di laporan kilat ya. Jadi saya akan coba di laporan kilatnya dengan manggil si call. Si SP laporkan bulannya ini tadi di bulan tahun 2023 bulan 8. Harusnya cuma satu yang NPC tadi. Bentar. Nah benar. Jadi di yang di bulan 8 tahun 2023 itu cuma ada si NPC React to Give. Oke, sip. Lanjut untuk yang kelima, Kir. Yang kelima di sini kita disuruh buat status ya. Ini kalau nggak salah. Oh ya status. Kalau misalnya ada Tripitropa-nya cuma ada Tripitropa maka dia dominan Tripitropa. Kalau misalnya ada NPC doang maka dia dominan NPC 5. Kalau misalnya lebih dari itu maka dia eh, lebih dari itu. Misalnya kalau ada dua-duanya maka kombinasi Tripi dan seterusnya. Jadi di sini pakai pakai delimiter dulu. Delimiter dolar-dolar dolar-dolar delimiter di koma. Oke. Create database, create lagi, create database, create prosedur. Create, oh fn berarti grade function. Grade function fn klasifikasi ini klasifikasi anomali. Oh ya klasifikasi anomali. Baru kita masukin parameternya itu p id konten konten dengan tipe datanya itu integer. That's it. Lanjut, kita mengembalikannya itu berupa varchar kisaran 100 dan 100, jangan lupa deterministicnya. Deterministic, baru ini begin. Kita declare dulu p count tag untuk menghitung tagnya. In. Baru kita juga mendeklarasikan declare v has 3p untuk melihat apakah di itunya ada 3p-nya atau enggak. Has 3p, ibaratnya integer. Baru yang terakhir kita mendeklarasikan p has NPC ibaratnya integer. Ya. So, ini kondisinya if not, kalau misalnya nggak ada nih, alias if not exist, select one from content anomaly, gimana where ID konten itu sama dengan ID konten, maka
Hah? Oh, oh, apa sama? Hah? Oh ya benar. Maka, maka dan tap return. Return si kontennya tidak ditemukan. Return konten tidak ditemukan. Return kontennya tidak ditemukan. Tutup koma, selesain pakai and if. Oke. Setelah itu select count ini untuk hitung si apa tagnya count all into v count tag ya v count tag ini tag v count tag from content content tag dia nanti disingkat jadi city content tag join tag anomali sebagai t on city dot id tag sama dengan t id tag web di mana city city id city id kontennya itu sama dengan si parameternya tadi id konten. Siap. Kita salin aja soalnya nanti sama di bawah. Tak. Ini tuh untuk setelah v count tag kita pakai v has 3p has 3p v has 3p. Habis itu kalau nggak tuh tag on city id tag ya id tag where city id konten sama lebih id konten oh ya sama nambahin si n t si nama tagnya itu ada si bos ada si ini Repeatropa copy. Oke, ini sama juga yang NPC, kali copy aja. Ini tinggal ganti jadi NPC vibes. Copy. NPC, NPC vibes. Oke. If. Nah kondisinya. If. Oke. V has 3P-nya itu, if V has 3P-nya itu lebih besar dari 0, dan ada lagi and V has NPC-nya dari lebih besar dari 0, besar dari 0, maka dan return si kombinasi TP-TP alias kedua-duanya ada. Lebih besar dari 0 kan? Ya, alias kedua-duanya ada. So, ini salin aja sih. Oke, disalin aja. Salin, salin. Mantap. Salin. Oke, di sini else if. Jangan lupa pakai else if. Kalau misalnya vs 3P-nya itu lebih besar dari 0, ada. Kalau misalnya ini yang NPC-nya 0, berarti cuma 3P doang. Berarti ini dominan 3P tropa. Tuh, dominan 3P tropa returnnya. Oke, kalau misalnya has3P-nya itu sama dengan 0 dan v has NPC-nya itu lebih besar dari 0 alias si NPC-nya yang ada doang, berarti ini pakai dominan NPC vibes. NPC vibes. Habis itu oh ini dua tak ya. Kalau misalnya ini else if ini else if. Habis itu ini else if juga. Kalau misalnya si tag-nya itu lebih besar dari 2, v count tag lebih besar dari 2, 2 cuy. Maka kembalikan si campuran beragam anomali. Selain itu baru anomali standar.
else selain itu return anomaly standard. Oke, baru akhirin pakai and if and dollar dollar. Oke, udah jalan. Sekarang saatnya mencoba untuk yang poin paling akhir ini. Ya, jadi select ID konten sama judul kontennya. Kontennya habis itu pakai ini kita klasifikasikan, tambahin kolom untuk klasifikasinya. Ini yang nanti isi parameternya itu ID konten sebagai kita tabelnya nanti sebagai klasifikasi aja, klasifikasi from konten anomali from konten anomali. Oke, salah kalkulator. Oke, udah. Jadi sini nih eh oh, ini ada kesalahan di kodenya sebentar. Kita lihat lagi kodenya. Eh, ini tuh klasifikasi anomali ya. Oke, kita cek dulu. Di reload. Di functions, klasifikasi anomali. Ini ada yang kesalahan nih. Oke. If not exist, berarti ada return content tidak ditemukan. Oke, select count. Ini ada if v has 3p. Oke, v has 3p sampai dengan 0, lebih besar dari 0, maka si return dominant NPC vibes. Oh, ini ada kesalahan di ininya harusnya. Perhitungan ini ya. Perhitungan apa namanya? Select ini. Select count all into v tag from content tag city join tag anomaly t on city id tag sama dengan TID tag where city ID content itu sama dengan PID content agar benar. Ini select count all into v has 3p. Oke, from content tag city join tag anomaly on city ID tag sama dengan TID tag where city ID content sama dengan PID content and t name tag sama dengan 3p tropa. Oke, benar. Select on ini juga ini NPC vibes. Habis itu if v has 3p-nya lebih besar dari 0 and v has NPC-nya lebih besar dari 0, maka return kombinasi 3P NPC. Kalau misalnya via 3P-nya lebih besar dari 0 dan via NPC-nya lebih besar dengan 0, maka dominan si 3P tropa. Habis itu kalau misalnya via NPC-nya itu lebih besar dari 0, oke, tunggu sebentar. Um, oke. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, coba kita coba ulang lagi deh. Kita ulang lagi jalaninnya, harusnya bisa. SQL. Nah, kita pakai kita select apa aja tadi lupa. Select ID konten, besok ada judul kontennya tadi. Kita tampilin ID kontennya, judul kontennya, terus itu sama VN klasifikasi otomatisnya, tapi yang parameternya itu ID konten, di konten, oke, sebagai klasifikasi nanti di tabelnya from si konten anomali dan anomali, oke, oke, kontrol enter. Oke, udah bisa. Jadi sini kalau Tripitropa ya karena adanya Tripitropa doang maka dominan Tripitropa. Nah, kalau ini gara-gara dia itu apa? Lebih kita punya dua tag tapi
nggak memenuhi kondisi-kondisi yang tripi tropos sama NP-shape, makanya di sini campuran beragam anomali. So ini kan yang 3 sama 4 ini juga nggak masuk ke itu. Selain yang di atas tadi, maka dia masuknya ke anomali standar, sedangkan yang NPC ini kan ada NPC, maka dia dominan NPC vibes. Em, dan itu sekian dari demo modul 7 SBD saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.